Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang sungguh kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Engkau yang selalu berjanji dan Engkau rindu untuk janji-Mu tergenapkan atas hidup kami. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini kembali kami mau merenungkan akan firman-Mu. Buat setiap kami punya tanah hati yang subur untuk kami dapat menerima akan seluruh kebenaran daripada firman-Mu. Turunkan atas kami roh hikmat, wahyu dan pengertian. Roh Kudus Engkau sendiri yang berbicara. Dan Engkau yang memakai setiap kata-kata manusia diubahkan menjadi perkataan-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti streaming. Pada pagi ini, kemarin siapa yang datang atau yang ikut streaming di ibadah di tempat ini ya. Saya luar biasa exciting kalau Tuhan itu punya janji atas hidup kita. Saya percaya kita semua senang dengan janji Tuhan. Karena Tuhan selalu menjanjikan hal-hal yang memberikan pada kita pengharapan dan kehidupan yang luar biasa. Janji itu adalah sesuatu yang diikrarkan oleh pribadi yang berjanji. Nah, kalau Tuhan yang janji berarti Tuhan sudah mengikrarkan, menyatakan sesuatu itu untuk dalam waktunya Tuhan, janji itu akan diharapkan Tuhan terjadi atas hidup kami, hidup kita semua. Nah, kalau saya sedikit mereview ya apa yang kemarin disampaikan Ibu Nani ya, kita tahu bahwa ada 3 janji kan, tentang masa keamanan, renovasi dan breakthrough. Semuanya memberikan kita pengharapan untuk di depan kita itu ada hal-hal yang baik. Dan bahkan kalau yang Tuhan kerjakan pasti hal-hal yang terbaik buat hidup kita. Ketika kemarin disampaikan itu saya mengaminkan semua. Dan saya percaya itu berlaku buat kita, buat komunitas kita, persekutuan kita maupun pelayanan kita. Semua akan terjadi. Nah, kemudian saya pulang. Saya mempersiapkan untuk firman ini, yang Tuhan taruh di dalam hati saya adalah bagaimana kelanjutan dari hidup kita ketika kita sudah terima janji. Dan kemudian saya belajar untuk merenungkan itu semua. Sedikit kesimpulan saya tentang masa keamanan. Kita semua suka kan dengan masa yang aman. Jadi saya merasakan masa keamanan yang Tuhan janjikan itu merupakan jaminan buat hidup kita. Kemarin Ibu Nani mengatakan minimal 5 tahun ke depan itu Tuhan janjikan masa keamanan. Dan itu sebuah jaminan buat hidup kita bahwa kita akan menghadapi kehidupan yang aman. Itu janji Tuhan. Kemudian renovasi. Renovasi kemarin disampaikan Ibu Nani, kalau kita membangun rumah direnovasi, nggak mungkin kan dari rumah gedong jadi rumah gubuk. Pasti renovasi itu akan membuat kita lebih baik, lebih nyaman. Yang rusak-rusak dibenerin, jadi kita akan mendapatkan dan sesuatu yang lebih baik. Dan saya pikir kalau itu kehidupan kita menjadi lebih baik, berarti kita next level. Dan itu renovasi itu membawa kita next level. Kemudian kita mengalami breakthrough, satu terobosan. Kalau terobosan kemarin Ibu Nani juga mengatakan kalau kita mau terobos pasti karena ada halangan. Dan ketika kita mau menerobos untuk menghadapi halangan itu, kita bisa secara natural maupun supranatural yang kita akan alami. Artinya dalam breakthrough itu kita akan mengalami sebuah pengalaman hidup bersama Tuhan yang kita bisa lakukan, kita bisa alami luar biasa. Lagu yang terakhir mengatakan 1000 cara Tuhan bisa menolong kita. 1000 cara, saya bilang sih tidak terbatas, lebih dari 1000 ya. Tuhan bisa nolong kita. Walaupun mungkin saat kita menghadapi pergumulan, mungkin kita mikir, gimana cara Tuhan menolong kita ya? Rasanya ini udah jalan buntu, tapi itu kita. Dan secara natural hidup kita memang mungkin kita tidak bisa. Tapi supranatural Tuhan itu yang akan membuktikan bahwa Dia punya 1001 cara dan tidak terbatas cara untuk menolong kita. Janji Tuhan yang ketiga breakthrough itu menurut saya adalah pengalaman-pengalaman hidup pribadi kita yang luar biasa. Yang mungkin kita hadapi bisa secara natural, tapi lebih dari itu supranatural Tuhan akan kerjakan. Dan itu yang kemarin saya renungkan dengan janji Tuhan itu. Nah, yang menjadi persoalan
Bagaimana kita sekarang menyikapi janji Tuhan itu? Apa sudah kita catat, kita sudah dapat PPT-nya, terus kemudian kita senang-senang. Waduh, 5 tahun mendepan. Ibu Nani bilang 5 tahun yang akan datang. Ini minimal 5 tahun saya hidup akan enak. Nyaman-nyaman saja, mengalami breakthrough. Hidup saya akan direnovasi. Saudara-saudara, ada sikap yang kita harus responi menurut saya. Responi bagaimana kita terima janji Tuhan kemarin. Ya dan amin, termetrai dalam hidup kita. Tapi mari kita belajar. Dan apa yang saya renungkan tadi malam, semalam itu kita akan baca dari Mazmur 119 ayat yang ke-11. Kita baca dari terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan demikian. Aku telah banyak merenungkan firman-Mu dan menyimpannya di dalam hatiku sehingga aku terhindar dari berbuat dosa. Ternyata sementara kita punya janji, kita bisa berbuat dosa. Nyalahin dari apa yang Tuhan janjikan. Tapi di sini pemazmur bilang, aku ini menyimpan dan merenungkan. Jadi firman dan janji Tuhan itu enggak cuma disimpan tapi perlu direnungkan. Menyimpan dan merenungkan janji Tuhan di dalam hati kita. Saya percaya semua kita karena baru dengar tadi malam ya masih ingat. Tapi sekian lama dalam kita menghadapi persoalan mungkin kita sudah bisa lupa dengan janji Tuhan. Kita menghadapi persoalan yang membuat kita penat, membuat kita sesak hati. Lupa itu yang namanya janji Tuhan. Aduh gimana ini Tuhan gak nolong-nolong saya. Padahal Tuhan Allah kita adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Jadi bagaimana kita menyikapi, kita harus menyimpan dan merenungkan. Kita merenungkan tentang janji itu. Nah saya kasih contoh bagaimana sih ceritanya merenungkan itu. Janji yang pertama adalah masa keamanan. Masa keamanan itu dikatakan mungkin kita bisa baca ya dari Yesaya 33 ayat berapa itu kemarin. Nah ini ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Wah ini kita sukacita banget. Tapi kita lihat kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan takut akan Tuhan. Itulah harta benda Sion. Artinya untuk kita ngalami masa keamanan itu kita harus punya kekayaan. Tapi kekayaannya bukan duit. Tadi malam juga sudah disampaikan sama Ibu Nani. Kekayaannya adalah hikmat, pengetahuan dan takut akan Tuhan. Jadi kita harus punya itu. Jadi sementara kita dapat janji Tuhan, apa yang kita bangun dalam hidup kita? Kita harus jadi orang-orang yang berhikmat. Kita harus jadi orang-orang yang berpengetahuan. Kita harus hidup dengan sikap hidup yang takut Tuhan. Yang dulu suka bohong, gak apa-apa, bohong saya kecil. Sama anak-anak, bohongnya kecil supaya demi kebaikan anak. Tetap tidak. Dan kita mulai hidup takut akan Tuhan. Kita mulai hidup dalam perkenanan Tuhan. Salomo di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Dia berdoa sama Tuhan ketika dia baru jadi raja. Dia merasa dia masih muda, bagaimana saya bisa jadi raja, apalagi raja pendahulunya adalah Daud yang sangat terkenal. Maka dia berdoa begini, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Jadi saya berpikir begini, ketika Salomo itu mulai jadi raja, dia gentar sebenarnya ngadepin orang Israel dengan segala macam persoalannya. Apalagi tahu bahwa bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, yang punya masalah banyak. Tapi dia minta kepada Tuhan hati yang faham menimbang perkara. Dan itu saya pikir itu hikmat. Dia minta hikmat. Hikmat itu apa? Hati yang faham menimbang perkara. Yang bunyi yang mana sih ya? Jadi kita tahu bahwa itu hikmat dan itu harus jadi kekayaan kita. Kalau kita nggak pernah peduli dengan cara berpikir Tuhan yang mau ditaruh di dalam diri kita, terus kita terus aja hidup seenaknya, apakah masa keamanan itu akan datang? Tidak. Karena masa keamanan itu modalnya harus kekayaan, hikmat, pengetahuan dan takut akan Tuhan. Ini contoh bagaimana Salomo itu minta sama Tuhan. Karena saya tahu saya butuh itu. Saya perlu itu untuk saya bisa menjadi raja
yang berkenan di hati Tuhan, yaitu hati yang faham menimbang perkara. Itu contohnya saja, kekayaan hikmat itu seperti itu. Dan kemudian kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 5 dikatakan demikian, sebab di dalam Kristus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Kita harus punya modal pengetahuan. Di sini bilang pengetahuan itu cuma adanya di dalam Kristus. Dan Kristus itu yang akan menjadikan kita kaya dalam perkataan, dalam pengetahuan. Jadi ini contohnya bagaimana kita merenungkan firman, bagaimana kita menyimpan firman. Enggak bisa lepas dari Alkitab. Jadi kalau kita ngelihat janji Tuhan masa keamanan, yes, yes, amin, amin, amin. Terus kita jalan aja, udah pasti 5 tahun lagi hidupku aman, hidupku enak. Kan ada tulisannya. Selama kita berjalan di 5 tahun yang akan datang, kita harus punya kekayaan. Dan kekayaannya kita bukan duit, tapi kekayaan kita adalah hikmat. Kekayaan kita adalah pengetahuan akan kebenaran. Kekayaan kita adalah sikap hidup kita takut akan Tuhan. Dan itu yang jadi kesimpulannya adalah menurut saya nih, hidupi firman dan itu akan membawa kita dalam jaminan janji Tuhan. Saya tadi mengatakan janji yang pertama kemarin itu masa keamanan, itu menurut saya adalah jaminan yang Tuhan mau berikan atas hidup kita. Tapi kita harus jadi orang kaya dulu. Orang kaya bukan kaya duit, tapi kaya akan hikmat, kaya akan pengetahuan dan hidup takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua apa? Sikap hidup kita terhadap janji Tuhan. Selain kita merenungkan dan menyimpan firman itu, kemudian yang kedua Mazmur 119 ayat 162. Aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Kita harus bersukacita dengan janji Tuhan. Orang bisa bersukacita kalau ngerti. Kalau nggak ngerti nggak bisa bersukacita. Kenapa ya? Kok aku masih bersukacita? Wong aku lagi ngadepin masalah. Wong aku lagi ngalami tekanan. Masa suruh bersukacita? Dia tidak ngerti kalau itu harus dikerjakan sama setiap orang percaya. Tetapi orang yang dapat janji Tuhan harus bersukacita. Kenapa? Karena janji Tuhan itu aset terbesarnya orang percaya. Kita harus tahu seperti orang yang dikatakan mendapat banyak jarahan. Baru janji loh, jadi jarahannya belum ada. Tapi Tuhan bilang sikap hidup kita itu harus seperti orang dapat jarahan. Jadi gembira, senang sekali. Bersukacita atas janji Tuhan. Satu hari saya menengok orang sakit. Saya menengok orang sakit, ada suaminya. Terus kami cerita, sharing banyak lah. Saya ngobrol banyak. Sampai ya kalau yang saya ceritain ya apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya, dalam pelayanan saya, ya dalam pengalaman itu. Dia tanya, saya jawab, saya cerita dan macam-macam lah cerita. Dan semua banyak kan yang saya ceritakan adalah apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya sesuai dengan firman Tuhan. Dan kemudian dia bilang begini, si bapaknya, dia bilang gini, Ci, katanya gitu. Saya itu keturunan orang Kristen bahkan dari dalam kandungan karena orang tuanya udah Kristen. Ternyata selama ini Kristennya saya itu gak ada apa-apanya. Dan saya baru ketemu Tuhan, baru ngalami Tuhan itu seperti apa sejak istri saya sakit. Saya ini walau usianya gak jauh-jauh amat lah sama saya, tapi dia bilang begini, saya ini gak ada apa-apanya. Ibaratnya Cici udah jalan, udah dewasa, saya tuh masih bayi. Terus dia bilang begini, kenapa ya? Dari dulu saya tidak mengerti tentang itu. Saya ke gereja, saya melayani, saya mengerjakan banyak pekerjaan Tuhan. Bahkan saya menciptakan lagu, saya ngapain macam-macam. Tapi ternyata itu nol semua. Dan saya sekarang lihat bagaimana ketika saya bergumul dengan istri saya. Saya bisa ngerti kalau Tuhan tuh lagi bicara. Saya bisa ngerti kalau Tuhan tuh lagi nuntun. Saudara, kenapa? Karena dia kurang ngerti akan firman.
Jangan berpikir kita setiap hari PW dengar firman, baca Alkitab dan kita menjadi orang yang sudah cukup mengerti. Tapi kita harus mengerti apa yang Tuhan mau yang bisa menjadi rema. Tuhan bilang sukacita atas janji Tuhan, bersukacita. Kadang-kadang Tuhan punya janji tapi kondisi kita adalah kondisi yang tidak memungkinkan kita bersukacita. Ketika Tuhan bawa pulang suami saya, itu bukan waktu untuk saya bisa bersukacita, mestinya. Tapi saya itu ngerti firman. Bagi orang-orang Kristen, orang dibawa pulang itu bukan menjadi sebuah tangisan. Dan saya tidak berani untuk bersikap seperti orang dunia yang sepertinya teriak-teriak, kenapa Tuhan? Tuhan gak adil. Karena suami saya kan tidak sakit. Dan itu mengejutkan, mengagetkan dan membuat syok lah sebenarnya. Tapi karena firman itu sudah tertancap dalam hati saya bilang Tuhan tolong saya. Apa yang saya harus lakukan untuk tetap bersukacita dengan firman Tuhan. Tuhan itu ajaib saudara. Saya diingatkan satu lagu. Makanya saudara-saudara kalau lagi puji-pujian tuh jangan gak pikir lagu itu sangat berbicara. Dan lagu yang berbicara kepada saya itu lagu masa kecil saya di gereja saya, gereja Protestan. Saya itu memang dasarnya tukang nyanyi. Dari lagi kecil saya suka nungguin oma saya itu kan ada buku nyanyiannya. Saya itu nyanyiin semua. Biasanya kan kita di gereja Protestan orang pinter-pinter baca not. Nah saya juga bacain not gitu. Sampai satu lagu. Di bait keduanya Tuhan bicara. Tuhan bilang begini. Ajar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu. Itu lagu tuh aku kuno yang mungkin saya udah puluhan tahun gak pernah nyanyikan. Tapi Tuhan bisa bicara. Dan saya langsung bilang, ya Tuhan aku setuju. Enak gak? Gak enak. Saya bukan orang yang kalau pergi-pergi sendiri-sendiri saudara. Saya pergi selalu berdua, datang ke sini pakai batik sama-sama. Saya berdua, suami saya orang yang tidak suka pergi sendiri. Mau pergi ke bank aja kudu ngajakin istri. Mau pergi kemana aja, kondangan aja pengennya sama istri. Tapi tiba-tiba kan bisa. Tapi Tuhan itu ajaib. Saya belajar untuk bisa bersukacita di atas alasan yang bisa kita pakai untuk tidak bersukacita. Tapi ada firman yang mengatakan, ajar aku setuju Tuhan dengan engkau. Karena Tuhan kita gak pernah salah. Nah ketika kita dapat janji Tuhan, Tuhan bilang kamu sukacita. Walaupun ketika menjalani, loh mana nanti Tuhan, kok Tuhan ngomongnya aman, kok gak aman juga loh. Sukacita aja. Aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. 1001 cara Tuhan bisa ubahkan semua menjadi satu kemuliaan buat hidup kita. Jadi bagaimana kita menyikapi janji Tuhan? Saat ini belum dijalani, baru tadi malam dapat janjinya. Wah kita gampang sukacita. Coba nanti waktu jalan, kok Tuhan janji kok kayaknya kok enggak pas ya Tuhan. Nah, ingat kita tetap bersukacita, setuju dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Dan lebih dari itu, bangun kekayaan, hikmat, pengetahuan dan takut akan Tuhan. Kalau Anda tidak membangun itu, jangan harapkan hidupnya aman. Karena keputusan kita harus dipimpin oleh hikmat. Tindakan kita harus berdasar pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga kita akan lihat, janji itu tadi malam dijanjikan, enggak terus besok janjinya nyata. Kita harus belajar menanti dengan sabar. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ibrani 6:15 ini. Menanti dengan sabar. Orang itu seringkali enggak sabaran. Mana buktinya? Mana buktinya? Beberapa waktu yang lalu saya baru ketemu seorang bapak yang bilang begini. Bu Ina, anak saya itu dapat nubuatan seperti ini.
Tapi sekarang sudah agak besar, gak ada tanda-tanda nubuatan itu jadi. Dia bilang, saya bukannya mau tidak percaya, saya mau percaya, tapi buktinya itu gak kelihatan. Saya bilang, semua Tuhan janjikan selalu ada waktunya. Kalau belum, coba renungkan, apa ada bagian yang tidak dipersiapkan untuk anak itu terima? Atau memang belum waktunya? Tuhan bisa sebagai membalikan tangan terjadi. Buktinya Abraham. Ketika Abraham dijanjikan seorang anak, gak ada tanda-tanda yang bisa dipakai sebagai alasan benar janji Tuhan akan jadi. Saranya sudah tua, nungguin gak datang-datang, gak ada sebenarnya alasan untuk Abraham percaya. Tapi Abraham menanti dengan sabar. Karena kita harus percaya Tuhan kita, Tuhan yang berjanji, Dia berkuasa untuk melakukan apa yang dijanjikannya. Saya punya keponakan, dia waktu lulus SMA, dia itu dari kecil ya, dari kecil tuh seneng gambar-gambar baju pengantin. Dia ikut saya 6 tahun dan kalau dia semualah, gak boleh ada kertas yang nganggur, pasti digambarin terus gitu. Sampai dia lulus SMA, cita-citanya adalah jadi desainer. Jadi dia pengen sekolah untuk desain baju. Tapi waktu berdoa, Tuhan bilang, enggak, kamu arsitek. Wah, dia rasanya dia aduh gimana ini ya, gimana ya, kok saya mesti jadi arsitek. Saya bilang, kalau kamu sudah berani tanya Tuhan, nurut sama Tuhan. Dan dia nurut, dia kuliah arsitek. Lulus, dia tetap pengennya terima jahitan, desain baju-baju pengantin. Tapi dia gak punya modal. Maksudnya modal pengetahuan gak ada. Tapi ajaib karena memang omanya, mami saya itu dulu penjahit dan suka bikin baju pengantin. Dia datang ke omanya, oma ajarin saya. Kata papinya, kamu sekolah dulu, sekolah jadi desainer, buang waktu. Karena dia sudah 4 tahun dia sebagai arsitek. Dia cuma diajarin aja bikin pola begitu. Tapi dia bilang gini, saya lakukan karena Tuhan, saya kuliah arsitek. Kalau bukan karena Tuhan, saya sudah kepingin jadi desainer. 4 tahun loh kuliah arsitek, kan seperti buang waktu. Tapi ketika dia lulus, dia cuma belajar sama omanya, belajarnya begitu-begitu aja. Yang omanya juga sudah, mami saya sudah tua, sudah pensiun, udah gak pernah jahit gitu ya, cuma dikasih tahu aja bikin pola begini. Tapi sekarang dia itu ya mungkin belum terlalu terkenal, tapi langganan dia adalah pejabat-pejabat di Jakarta dan artis-artis di Jakarta. Taunya dari mana? Nggak jelas. Orang ngomong, orang apa, tahu-tahu orang datang, tahu-tahu dia ditelepon, terus bisa ibu datang ke sini. Kemarin dia cerita yang terakhir, oh boleh, ada ibu yang mau kenalan, boleh, nanti saya jemput ya bu. Jemputnya pakai itu, apa namanya, forerunner tuh. Jadi dia pikir iki wong sopo ya, gitu. Dia datang ke sana, ternyata pejabat tinggi. Dan ketika dia bikin kedua, suaminya bilang gini, kata ibunya nih, suamiku bilang sudah cocok yang ini saja, bagus dipakai. Tapi itu nggak cepet. Dia lakukan dengan sabar untuk menanti janji Tuhan. Aku tuh doa loh tante, aku tuh boleh loh jadi desainer, iya boleh. Dan dia nggak mau doa sama saya, takutnya dimanipulasi. Jadi dia minta doanya sama yang lain. Sini Win, tak doain, kamu mau sekolah apa? Nggak mau. Pasti Tante Ina nanti milihnya yang suruh jadi teknik karena saya bilang, udahlah kamu ikutan aja teknik sipil gitu kan. Nggak mau sama yang lain. Terus dia datang ke Ibu Tin, dia doa, pulang-pulang. Ternyata bukan desainer juga katanya. Apa dapatnya? Arsitek. Nah ya, saya bilang gitu. Ya udahlah, terserah. Tapi dia menantikan. Dijawab sama Tuhan waktu itu, kalau kau mau jadi desainer,
sekolah arsitek. Satu hari Tuhan angkat kamu jadi desainer. Jadi rupanya Tuhan mau ngomong, gak usah sekolah, Tuhan yang bikin sekolah sendiri. Dan itu janji Tuhan yang mungkin bagi dia harus lewati dengan kesabaran, dengan jurusan yang dia tidak terlalu suka. Ya memang pinter gambar sih, tapi tidak terlalu suka karena itu tidak menjadi tujuannya. Tapi saya mau katakan, terhadap janji Tuhan kita harus menanti dengan sabar, membekali kekayaan hidup kita dengan hikmat, pengetahuan dan takut Tuhan. Roma 4 ayat 20 dan 21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, ini Abraham, karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Kita harus mengerti, percaya Tuhan berkuasa menggenapi janjinya. Walaupun janjinya seperti gak masuk akal, walaupun janjinya seperti semakin jauh dari apa yang kita alami, tapi kita tahu bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan janjinya dengan cara apapun. Tuhan itu ajaib. Saya ingat tentang tanah yang tadi malam Ibu Nani ceritakan. Itu memang kita udah tahu itu tanah itu sebenarnya kan jatahnya kita. Tapi gak apa-apa, bergilir-bergilir dulu. Dan pada waktu satu hari di doa 24 jam ya. Entah yang tanggal berapa saya agak lupa. Tapi Ibu Nani sampaikan doa ibadah di jam 6 pagi. Tentang yang hilang akan kembali. Dan itu membuat semangat. Terutama saya karena itu berhubungan dengan sekolah. Dan kami naik ke atas, kalau lewat, tadi saya juga lewat, saya sudah berdiri di depannya. Tak ukur-ukur pakai kaki saja. Karena saya tahu itu kan terusannya sekolah, gedung ini, tanah. Yang hilang pasti kembali. Tapi nunggunya, doa 24 jam itu tahun berapa? Yang pasti belum pandemi loh. Tahun 2019 barangkali. Firman itu, saya lupa bulannya apa. Dan tahun 2024 sabar. Kenapa ya Tuhan kok gak cepet-cepet kasih? Masih bangun ini, masih bangun itu, masih bikin lapangan basket, masih bikin macem-macem. Dan ini waktunya. Kita percaya Tuhan itu berkuasa menggenapi janjinya. Yang punya tanah itu nawarinya mahal. Belum ditawar sama Ibu Nani malah tambah mahal. Nggak tahu Ibu Nani dengar nggak waktu ada orang yang menghubungi dinaikin. Lah wong ditawarnya segitu kok malah dinaikin. Tapi karena Tuhan yang bilang kan. Dan akhirnya ketika waktunya dia menghubungi kami. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa mengenapi janji. Bukan Tuhan yang seperti kita kalau janji entah kapan kita mau memenuhinya, kalau ingat seringkali kita janji sendiri, kita lupa sendiri. Saya ngakuin saudara-saudara, saya ketemu sama orang tua suka, kalau gak bisa makan udah nanti saya bayarin kalau gak bisa beli beras gitu. Tapi nanti saya lupa saya janjinya sama siapa. Suatu hari saya dikejar-kejar bapak, mau ketemu sama saya bilang kenapa sih urusannya ini bapak ketemu sama saya. Terus tiba-tiba ketika akhirnya ketemu, dia bilang gini, Bu saya cuma mau bersaksi, Ibu kan janji mau beliin beras kalau saya gak bisa makan kan? Iya. Saya kan gak pernah minta beras. Karena Tuhan memelihara saya. Dalam hati saya juga lupa ngomong begitu sama dia. Tapi saya memang sering ngomong begitu. Kalau sudah otot-ototan, sudahlah Pak kalau Bapak gak bisa makan nanti saya kasih beras. Saya bilang gitu. Tapi manusia kalau janji bisa lupa. Tapi Tuhan kita tidak pernah lupa. Mari kita sikapi terhadap janji yang Tuhan sudah sampaikan kemarin. Menjadi sebuah aset hidup kita yang harus kita persiapkan. Siapkan wadah. Hidup yang terus membangun dengan firman. Karena kekayaan hikmat pengetahuan dan takut akan Tuhan itu gak bisa lepas dari membangun sebuah keintiman kita dengan Tuhan. Membangun sebuah hubungan relasi kita dengan Tuhan. Supaya ketika waktunya sampai Tuhan melihat bahwa ada kelayakan buat hidup kita. Terima semua janji Tuhan. Janji Tuhan ajaib, ingatkan lagi masa keamanan
yang merupakan jaminan Tuhan. Renovasi yang next level. Bagaimana kita bisa next level kalau kita tidak pernah direnovasi hidup kita oleh firman Tuhan, oleh Tuhan sendiri. Dan kita mengalami breakthrough. Apapun yang Tuhan bisa lakukan, keajaiban bahkan sampai yang paling tidak bisa kita pikirkan, Dia bisa lakukan. Dan Dia Allah yang berjanji, Dia tidak pernah ingkar janji. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya percaya jangan sampai kita benar-benar meninggalkan semua janji Tuhan dan bosan. Ya. Kita jangan sampai bosan di dalam menunggu akan janji Tuhan. Jangan bosan, yang penting jangan bosan aja. Karena semua yang dijanjikan itu pasti kita terima. Amin. Jangan bosan. Ya. Jangan mengeluh seperti bangsa Israel. Jalani aja, jalani aja. Apa yang menjadi bagian kita dijalani aja. Nanti tiba-tiba datang. Itu yang saya pesankan buat saudara pada pagi hari ini. Jangan bosan, ya. Jangan kecewa sama Tuhan. Jalani saja, pasti nyampe. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pujian dan penyembahan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu, kami betul-betul menghayatinya dan ambil bagian di dalam pujian itu. Sehingga itu akan bertumbuh di dalam hidup kami Tuhan. Dan itu merupakan suatu dasar firman-firman untuk kami jalani kehidupan kami hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap percaya akan janji-Mu. Bahwa kami akan berjalan di dalam keamanan. Kemanapun kami pergi, Engkau tetap akan menjaga hidup kami. Asalkan kami mengerti apa yang harus kami lakukan untuk melakukan segala sesuatu pada jalur yang Engkau tentukan dalam hidup kami. Bapa, kami mau menyerahkan semua persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan tidak ada satupun di antara kami yang tidak punya persoalan. Tidak punya pergumulan. Oleh karena itu kami mau menyerahkan semua masalah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menentukan masa depan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sudah merencanakan yang terbaik buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap mau menyerahkan akan keamanan, akan keadaan presiden kami, akan semua planning-planning yang ada, kami persembahkan semua kepada-Mu. Karena kami tahu Engkau tetap pegang otoritas atas negara kami ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih dan terima kasih. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, minta lawatan boleh terjadi di dunia ini Tuhan. Apapun keadaan dunia saat ini, resesi apapun Tuhan, keadaan apapun Tuhan, kami minta Engkau tetap buat lawatan. Sampai jiwa-jiwa banyak diselamatkan. Seluruh Indonesia, bahkan sampai ke seluruh dunia. Jangan biarkan anak-anak-Mu dengan segala sesuatu yang ditawarkan dunia, sehingga mengakibatkan mereka terhanyut dan meninggalkan Engkau. Bapa, dimanapun juga anak-anak-Mu berada, Engkau bawa mereka pulang. Engkau ingatkan mereka Tuhan, ingatkan bahwa kehidupan tidak hanya di dalam dunia ini. Ingatkan mereka dan selamatkan jiwa-jiwa Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan.
Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu, kami berdoa untuk para hamba-hamba-Mu yang di pelosok-pelosok Tuhan, yang di desa-desa yang terpencil Tuhan. Kami berdoa saat ini, mungkin kami tidak bisa menjangkau mereka, tapi mereka saat ini menyerahkan hidupnya untuk jiwa-jiwa di daerah-daerah yang terpencil. Kami doakan mereka Tuhan. Biarlah Kau cukupkan akan segala sesuatu yang mereka perlukan. Engkau sendiri yang beri hikmat kepada mereka untuk mereka boleh menyampaikan firman-Mu dan banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mau menyerahkan hidup kami, masa depan kami hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan kepada kami damai sejahtera, berikan kepada kami ya Tuhan hari ini daya tahan tubuh yang baru memasuki akan hidup kami, sehingga kami kuat dan sehat menjalani kehidupan kami hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada dalam penentuan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengurapi akan hidup kami. Mengurapi akan mata kami Tuhan. Telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami ya Tuhan. Semua yang tidak baik dalam hidup kami, kami minta Kau babat habis Tuhan. Kau gantikan perkara yang baru. Kau berkati tangan kami hari ini yang kami pakai untuk bekerja. Dan berkati kaki kami Tuhan. Supaya dalam perjalanan kami hari ini, perjalanan kami bersama-Mu dan kami pasti berhasil. Tangan kami akan melakukan suatu pekerjaan dan kami percaya Tuhan. Bersama-Mu kami mengerjakan semua pekerjaan kami. Dan hari ini berkat-Mu, jatah-Mu kami terima dengan utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.